Halo semua, balik lagi dengan Gadget Gorillas. Kali ini gue akan review figur Transformers Studio Series nomor 56, Shockwave. Langsung aja kita buka boxnya. Di dalam box kita dapat background dengan adegan saat Shockwave sedang diserang oleh pasukan paratroopers. Kita juga dapat figur paratroopernya. Bahannya lentur kayak karet ya. Terus bagian parasutnya dari nilon. Terus ada figur Willy dan Brain yang kecil banget, tapi lumayan detail ya. Ini sengaja nggak gue buka biar nggak kececer, takutnya malah hilang nanti. Terus kita dapat part senjata, tapi sayangnya bahannya dari karet. Bahan kayak gini lama-lama bakal getas nih, atau jadi lengket biasanya. Sayang banget ya. Terus kita dapat kertas manual standar kayak gini. Dan terakhir kita dapat figurnya. Secara karakter emang beda banget ya dengan Shockwave di versi G1. Di film Dark of the Moon, karakter Shockwave lebih mirip monster ya dibanding robot. Dan gua rasa harusnya Shockwave ini jadi karakter paling kuat di film Transformer. Gimana nggak kuat kalau punya senjata kayak gini? Menurut gue, Disney Studio Series berhasil membuat figur yang super akurat. Figurnya kerasa kayak bukan figur yang bisa transform. Soalnya proporsi figurnya bagus banget ya. Kayak nggak ada yang dikorbanin buat fitur transformasi. Lihat nih, sculptnya detail banget. Catnya pakai efek dry brush dengan warna ungu metalik, silver, dan sedikit gold. Di bagian belakang, roketnya dicat warna silver dan coklat. Kemudian ini detail bagian kaki. Bagian duri di kaki bahannya dari karet, jadi aman buat anak-anak. Di sini ada detail gerigi dan roda tank yang mirip kayak di Studio Series Megatron. Bagian tangannya movie akurat banget ya. Catnya bagus banget, tapi ada bagian karet yang gua kurang suka nih. Di bagian sini ada part jari yang bisa artikulasi, bahannya dari karet juga ya. Bagian tangan kiri juga dibikin dari karet. Mudah-mudahan aja ada third party company yang bikin add-on buat gantiin part karet ini ya. Soalnya lama-lama pasti bakal rusak nih. Detail head sculptnya, bagian mata dicat warna merah, dan faceplate-nya dicat warna gunmetal. Figur ini kelihatan padat banget ya. Dari bagian atas, bagian samping, nggak ada part kopong kayak di Studio Series Megatron. Bagian selang sini dibikin dari karet supaya fleksibel, dan bagian roket bisa digerakin seperti ini. Aksesoris senjata bisa dipasang di tangan bagian kiri. Ini ada lubangnya di bagian sini. Nah, kira-kira kayak gini jadinya. Kelihatan agak aneh sih menurut gua. Figur ini menurut gua emang kuat banget di proporsi dan detail sculptnya ya. Akurasi sama movie-nya juga jangan ditanya lagi. Menurut gua persis banget kayak CGI-nya. Paint job-nya juga keren banget. Juara banget lah untuk mode robotnya. Sekarang kita coba cek artikulasinya. Bagian kepala pakai ball joint, bisa gerak ke atas dan kiri kanan. Sayangnya dia nggak bisa nunduk ya. Bagian tangan bisa dilebarin segini. Siku bisa nekuk 90 derajat. Kayak gini. Tangan bisa muter 360 derajat. Lalu ada rotasi di bagian sini. Di tangan kanan juga ada. Bagian badan nggak ada ab crunch dan rotasi pinggang ya. Kaki bisa nendang segini. Ke belakang juga segini. Lalu ada rotasi di bagian paha. Bisa split kayak gini. Bagian lutut nekuk 90 derajat. Dan ada kneecap yang bisa diatur untuk nutupin bagian yang kosong. Kemudian ankle bisa gerak ke dalam, ke atas, dan ke bawah. Tumitnya didesain kayak gini sebagai part transformasi ya. Bisa digerakin karena ada engsel di sini. Di bagian roket dikasih ball joint supaya bisa digerakin satu-satu. Nah, kira-kira segitu ya artikulasinya. Menurut gue, artikulasinya emang nggak terlalu istimewa ya. Banyak keterbatasan juga. Artikulasi di bagian perut dan pinggang memang harus dikorbanin untuk bagian dari transformasi.
Tapi artikulasi di pergelangan tangan kiri harusnya bisa dibikin pakai mushroom peg supaya dia bisa muter. Tapi gue suka banget menutup di bagian lutut yang bisa diatur buat nutupin bagian kosong, supaya kalau kakinya ditekuk nggak ada ruang kosong yang bikin figur jadi jelek. Lumayan lah untuk artikulasinya. Oke, sekarang kita langsung lihat transformasinya. Nah, ini dia Shockwave dalam mode tank. Desain tank alien yang absurd dan gak beraturan kayak gini emang gak semua orang suka ya. Bentuknya emang jadi agak aneh sih. Kalau dilihat dari atas, ada bagian yang bolong di sini. Jadi kelihatan agak kosong gitu. Dan gue lebih suka masukin selang lewat bawah sini supaya lebih rapi. Bagian bawah seperti ini. Ada bagian yang kosong ya di sini. Nah, gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah ya. Untuk komparasi di mode tank, gue akan coba bandingin sama Roadbuster. Sebenarnya untuk mode mobil, Studio Series banyak skala yang gak akurat ya. Tapi ya lumayan lah. Nah, untuk mode robotnya, ini dia perbandingannya dengan Megatron dari film Dark of the Moon. Dengan Starscream, gue nggak punya Starscream yang versi tato ya. Jadi pakai Starscream yang ini aja. Terus dengan Crankcase, dengan Crowbar, dan dengan Soundwave. Nah, biarpun si Shockwave ini figur leader class, tapi dia ukurannya lebih cocok ke Voyager ya. Tingginya lebih sama ke Starscream dibanding ke Megatron. Padahal harusnya si Shockwave ini lebih tinggi daripada Megatron. Gimana menurut kalian? Sekarang tinggal nunggu Studio Series Sentinel Prime nih. Gue rasa figur ini unggul di proporsi dan detail bentuk robotnya ya. Dia lebih cocok jadi figur pajangan semacam Hot Toys dibanding jadi figur yang bisa transform. Biarpun mode tanknya aneh dan absurd, gue rasa nggak masalah ya. Toh dia nggak muncul juga di filmnya. Jadi ya sah-sah aja. Gue rasa figur ini bolehlah dapat nilai 8 dari gue. Gue harap nanti ada third party company yang bisa bikin add-on untuk gantiin part karet yang ada di figur ini. Kalau itu sampai ada, gue akan kasih nilai 10 untuk figur ini. Oke, sekian dulu review dari gue. Stay tune di channel ini ya, kalau kalian masih ingin lihat koleksi figur Transformer gue yang lain. See you next time!